memang tempo permainan harus dikontrol sih sedemikian rupa karena mereka yang bergerak dari paling pojok, jadi kemungkinan movement itu paling banyak juga. So kayaknya tanpa berlama-lama kita bakal langsung masuk aja ke match ketiga kita. Ini dia Erangel. Yes, betul, ada juga pesawat sudah mulai mengudara juga di atas langit cerah dari Erangel, dan pastinya ke-16 tim bertanding sudah mulai bersiap-siap untuk turun ke arah bagian problem mereka kesayangan, dan nampaknya potongan pesawat ini masih cukup adil untuk bisa digapai oleh semua tim. Ya, untuk semua tim kecuali yang di Milbase sama Novo Reploids. Iya. Sama mungkin untuk farm Milta juga agak sedikit jauh, jadi mereka perlu menemukan beberapa vehicle spawn dan juga perlu ada beberapa perbekalan sebelum melanjutkan perjalanan mereka menuju ke drop zone masing-masing. Sebelumnya kita ngelihat ada beberapa fight yang terjadi di bagian George Paul, ada beberapa tapping-tappingan yang terjadi, penculikan juga, dan di area sekitaran Pochinki tadi sempat kita lihat kayak ada Nova juga yang bertemu dengan Nigma Galaxy. Apakah akan terjadi lagi beberapa pengulangan atau repetisi pertemuan atau tidak? Tapi yang pasti gue yakin para player yang bermain di PMGC ini adalah player-player yang udah high level, udah high end banget. Pastinya mereka akan mencari counter-counter strategi dari tim yang bermain yang lain. Yes, betul, tapi nampaknya lihat dari arah bagian map pun dari dua player tim Westman, mereka juga semakin mendekati posisi dari arah tim Cryptix, mengambil arah bagian ujung jembatan untuk bisa ngelok lagi mungkin angle-nya ke arah tim Cryptix, dan nampaknya Circle ini masih nge-center, masih ngedonat banget, masih mempermudah ataupun memberikan spare waktu yang lebih lagi untuk mereka looting di arah bagian drop zone mereka. Ya, untuk sementara waktu sih masih enak ya. Tapi kalau misalkan kita ngomongin circle yang udah ada ngambil bagian Pulau Utara, kadang-kadang cukup menyulitkan ketika mereka nanti pindahnya itu circle-nya shiftingnya itu ke arah bagian sungai-sungai. Di bagian sungai-sungai itu agak cukup kompleks ya. Kita lihat beberapa kali juga gue nonton kalau misalkan ada sungai, itu pasti banyak ikan-ikan. Dan kalau kita ngomongin sungai-sungai itu kan kayak Genesis Dogma itu paling sering tuh mainin apa, nyemplungin vehicle ke dalam air, terus mereka kayak berusaha untuk hidup di dua alam ya kan. Iya, iya. Apalagi juga rotasi masih menjadi permasalahan juga untuk tim-tim mereka bisa lebih nyaman lagi. Makanya kalau misalkan circle ke bagian Pyren itu condong banyak banget tim-tim yang udah mulai pincang, dan juga itu last man-nya pasti mau nggak mau menyebutkan dirinya mereka, dan juga ada highlight ternyata dari cuplikan di Miramar sebelumnya, Cijel. Kaget, kirain kok perasaan Erangel tiba-tiba jadi Miramar. Tapi emang ini tadi ada beberapa momen ketika masuk ke menit 20 itu udah mulai banyak fight yang terjadi juga karena circle-nya agak cukup ekstrim menuju ke arah Cumancera. Jadinya tadi numpuknya itu dari arah jam 1 ya kan. Oh iya, iya betul, dan juga tadi kayaknya gara-gara si Yuyang yang lagi disorot, terus tadi dikasih highlight Yuyang pas waktu nge-clutch di arah bagian Miramar. Oh, Yuyang setelan Yuyang. ini, setelan kemarin PL. Yang dia clutch, Yuyang bukan sih kemarin? Iya Yuyang. Yuyang, betul. Ya kan yang dia nge-clutch 4 orang terus nambah lagi 2 terakhir, tapi kita ngomongin itu kemarin pas PL. Iya betul, sampai akhirnya bisa lolos ke PMGC. Benar, game changer banget sih, itu luar biasa banget. Tapi kita masih belum melihat performance tim China yang dimana banyak orang ngomongin juga, dan gue belum ngeliat ini adalah strategi asli mereka juga. Gue rasa mereka masih menyimpan beberapa kartu-kartu di belakang karena mereka juga adalah salah satu tim yang menurut gue cukup cepat untuk adaptasi. Mereka kan main di sana FPP kan? Iya, FPP, modalnya FPP terus, dan juga kalau misalkan kita di minggu pertama memang tim Cina tuh mendominasi banget, kita nggak bisa pungkiri. TJB pun di peringkat yang pertama itu bagus banget di minggu yang pertama, tapi entah kenapa makin kesini tim-tim lain dari South Asia, Southeast Asia maupun dari Middle East, mereka udah kembali lebih step up lagi, udah mempelajari kayak tempo permainan seperti apa, pola permainan seperti apa, dan akhirnya mereka bisa memberikan yang terbaik juga dan mendominasi untuk di minggu yang kedua dan juga minggu yang ketiga, Cijel. Nah, itu kerennya sih kalau kita ngomongin liga, itu kan adalah sebuah proses di mana yang terjadi adalah siapa yang bisa adaptasi, siapa yang bisa survive lebih lama, itulah tim yang bakal bisa lebih mendominasi untuk di liga tersebut. Tapi sejauh ini kita ngelihat memang masih cukup didominasi oleh Infinity. Sebelumnya kita melihat mereka ketika mereka bermain di PMPL Thailand juga mendominasi banget ya kan? Iya, untuk di region mereka sendiri memang untuk Infinity di SEA-nya tuh kurang sebersinar di liganya mereka. Iya. Tapi di PMGC mereka kembali bersinar seperti sedia kalanya Infinity. Bener, jadi kayak up and down gitu sama Face Clan, kayak tuker-tukeran tempat gak sih? Iya, betul. Ya kan, Face Clan sendiri pun mereka gua rasa punya beberapa strategi juga yang bakal mereka tunjukkan, dan mungkin Face Clan bisa menjadi salah satu tim yang akan memberikan surprise nantinya. Dimana kita ngelihat mereka juga ada beberapa line up, kayak pada akhirnya di Super Weekend mereka memainkan Korpai ketimbang Beer 11.
Iya ya, karena kalau misalkan Beer Eleven main itu Korpai nggak main. Bahkan kemarin sempat Tony K nggak dimainkan diganti sama Bullshark untuk Face Clan. Itu weekday. Itu weekdays-nya. Jadi gua rasa oh ya udahlah weekday mereka mungkin targetnya adalah yang penting gue lolos ke Super Weekend dulu. Jadi mungkin untuk Tony K dikasih istirahat terlebih dahulu supaya nanti bisa lebih bersinar untuk di Super Weekend. Karena kan yang namanya kita ngomongin line up itu pasti ada perubahan-perubahan. Sama kayaknya Bigetron Red Alliance. Sejak adanya Yuhai jadinya ada beberapa pertukaran-pertukaran pemain yang mereka bisa lakukan. Sebelumnya kita selalu ngelihat Ryzen nggak pernah absen ya kan, Iya, kalau setuju. misalkan main dari PMGC, PMPL dan lain-lain. Tapi pada kali ini dengan adanya beberapa line up mereka bisa ngeracik banyak sekali line up yang mereka bisa mainkan tergantung dari mode permainan apa yang mereka mau tunjukkan. Iya, dan juga pastinya semua tim, semua player, semua coach pasti ingin memberikan yang terbaik untuk hasil yang terbaik juga. Mengingat Iyalah. ini kompetisi kan udah yang paling tinggi untuk di tingkat PUBG Mobile. Jadi pasti semua tim berlomba-lomba untuk bisa memberikan yang terbaik. Jadi kalau misalkan kita bisa lihat ada tim-tim yang mungkin mainnya kurang bagus, itu belum berarti tim itu mainnya jelek. Tapi mungkin aja bisa tim-tim lain yang lebih step up dibandingkan tim tersebut. Yap, itu adalah proses yang mereka lalui gitu kan. Nggak ada lah yang namanya orang main turnamen, mau turnamen Tarkam pun maunya menang. Nggak ada gitu, apalagi PMGC. Jadi ini adalah sebuah challenge pastinya buat semua tim yang bermain di sini. Siapapun yang bisa beradaptasi, itulah tim yang akan bisa memenangkan dari liganya. Tapi sementara waktu kita melihat juga tadi ada movement yang dilakukan dari 6 to 8 ya tadi. 6 to 8 bukan? 6 to 8 kan yang dekat sama reject tadi? 6 to 8. Yep, tadi ada satu player yang hanya mencari informasi aja juga dan mungkin akan sedikit lebih lama karena ada beberapa setup yang mulai dilakukan. Salah satunya sebuah choke point yang dimana ada compound di dekat dengan jembatan juga. Face Clan ternyata udah langsung melakukan setup positioning. Mereka bergerak dari area George Paul terus ngambil area ini. Ini adalah checkpoint yang sering diambil juga oleh beberapa banyak tim baik dari lokal maupun internasional. Yes, betul. Dan juga biasanya di area bagian checkpoint ini dari arah Face Clan tuh suka nungguin pergerakan dari tim Cryptex. Oke. Buat bisa di pick off juga posisinya, tapi Face Clan tuh nggak seagresif di game yang pertama yang benar-benar langsung baget buat mantekin posisi dari Cryptex. Tapi di kali ini mereka lebih kalem, mereka lebih memainkan tempo mereka. Mungkin untuk di game yang pertama kan hasil Face Clan belum begitu baik. Jadi mereka benar-benar ingin berhati-hati untuk bisa memaksimalkan sisa-sisa game yang ada pada hari ini mungkin. Yes, bisa jadi. Karena juga kalau udah sisa 15 itu udah pasti nggak mau nge-throw game manapun. Game satu pun nggak bakal mau ada yang di-throw sama mereka. Tapi balik lagi, apakah mereka bisa melakukan eksekusi dengan baik atau tidak. Dan ternyata dari Infinity, mereka sudah bermain untuk ngelok ke arah satu jembatan kiri nih ya, dikontrol sama Nuzi. Yes, betul. Jembatan kiri nampaknya bukannya bertemu dengan reject, tapi malah di-lock juga angle-nya dari arah tim 628. Dan dari 33Z pun nampaknya sudah mulai mengetahui pergerakan dari arah seorang Nuzi akan coba dikontrol kembali posisi arah bagian ujung jembatan. Saling nge-lock tapi masih belum mengetahui posisi satu sama lain, Cijel. Yap, bahkan tadi yang dikeker sama Sansan itu bukan ke arah tempat Nuzi, itu malah ke arah yang berbeda. Tapi yang pasti dari Nuzi pun mungkin udah berusaha dan bertugas. Tugasnya itu adalah mencari informasi. 628 bergerak dari arah Primos dan ternyata reject yang udah pergi keluar terlebih dahulu. Tadi sempat kita ngeliat mereka cukup berdekatan tapi ternyata Sansan cukup terbuka di depan sana. Kirain kosong, ternyata ada orang. Nuzi bakal langsung berusaha untuk membuka tembakan. Tapi Sansan dengan sangat cepat refleks langsung tarik mundur ke arah belakang. Yes, betul. Dan juga sudah mulai terdengar bagian dikendari oleh tim Infinity akan langsung terobos aja masuk ke arah bagian ujung, akan coba menghindari peluru dari arah tim 628. Tapi lihat reload harus dilakukan terlebih dahulu oleh seorang Yuyang dan bahkan formasi dari arah 628 nampaknya terobrak-abrik posisi oleh tim Infinity. Gila, ini keren banget. Dia ngutus satu orang Nuzi untuk ngejagain jembatan, dikasih lewat teman-temannya 3 orang di depan sana, bahkan langsung disusul oleh Nuzi. Ketika Nuzi mau gerak, kali ini giliran Gatanya yang berusaha untuk mencegah pergerakan dari 628. Luar biasa, begitu rapi set up dari Infinity. Nuzi bergerak dari arah yang berbeda dan kali ini malah Infinity yang, S628 yang tertekan. Logan bakal langsung maju ke arah depan, memberikan sebuah tekanan, spray down 628. 2 player langsung dilumatkan begitu saja. Yes, niatnya pengen ngelok ke arah tim Infinity tapi malah justru mereka yang masuk ke dalam jebakan tim Infinity. Bagus banget permainan mereka dan menyisakan 2 player terakhir lagi untuk tim 628 bertahan sampai dengan ke late gamenya nanti, Cijel.
maunya ngebegal malah dibegal. Wah gila sih, itu epic banget ketika lu lihat setup mereka. Jadi mereka tuh kayak ganti-gantian gitu. Nuzi yang gerak, ya udah yang lain yang bakal setup. Tapi di mana kamera sudah mau bergeser kembali ke arah tim Nova. Ada beberapa hit yang masuk dari tappingan Bigetron Red Aliens ke depan sana. Bahkan sudah menjadi informasi juga untuk Nova. Ada beberapa balasan dari Order juga menuju ke arah Bigetron Red Aliens. Tapi kali ini untuk circle-nya ini bisa banget ke arah main island sih. Iya ya bisa, dan juga nampaknya ada rotasi yang beriringan satu sama lain antara 628 dan juga Infinity. Nggak mau kelar sampai di situ aja, Void-nya akan coba dicari kah? Dikejar kah? Oleh seorang Nuzi dengan begitu berani yang menggunakan baginya, bahkan nggak ada follow up dari arah tim Infinity. Masih terpantau cukup jauh dan Tausya pun akan coba dipukul mundur posisinya oleh seorang Nuzi dengan mengganti dengan menggunakan Euphoria, tapi Tausya pun masih bisa menghindari peluru panas yang dilontarkan dari arah seorang Nuzi. Wah, dikejar Cijel. Wah gila-gila, woi Nuzi, ini abang-abangan preman Sofnovka langsung dikejar lagi. Kali ini disusul oleh Logan juga kembali mendekat 628. Ketar-ketir hidupnya tidak tenang, mau gerak niatnya kabur malah dikejar. Dan kali ini mereka terjebak nampaknya di sebuah gorong-gorong hanya dengan 2 player. Oh my god, ini cilaka banget untuk 628. Ini Infinity, what happened? Dia benar-benar galak banget untuk sementara waktu ini. Lemparan sebuah granat memberikan 628 nggak bisa kemana-mana. Tausya pun tertangkap oleh seorang Gatani, bahkan langsung di confirm elimination. Sunan, the last man standing, bakal langsung dicari, diincar oleh Nuzi. Oh my god, ini mimpi buruk banget buat 628 Windy. Yes, betul, dibatasi banget pergerakan dari arah tim 628. Bahkan Sunan juga sudah mulai terdeteksi, posisinya akan coba dilontarkan satu buah granat dari seorang Gatani berusaha untuk mendapatkan last man standing dari arah tim 628. Bahkan lihat dari seorang Sunan meletup granat dari arah seorang Nuzi dan berhasil bisa mendapatkan last man standing dari arah 628, dan 628 dipulangkan di posisi paling buncit. Gila, ini confidence yang dibangun sama Infinity. Wah, ini gokil banget, men. Ini abang-abangan, men, bukan adek-adek. Gila, dia benar-benar percaya diri banget gitu untuk masuk ke dalam, ngejar kayak main klasik. Ini serasa kayak Infinity yang lagi kejar setoran buat ke posisi top 16 ya gak sih Cijel? Apa karena dia main lebih lepas gak sih? Kayak iya betul, gak ada pressure jadi ya? Iya, karena udah gak ada pressure, ya udahlah ya, kita terobos aja maju ke depan. Itu 628 weh. Wow. Itu 628 weh yang lu kejar weh, tim yang cukup mengerikan dari China. Wow, gue speechless melihat movement Infinity sih. Ya betul banget, dan juga fight masih terus terjadi di mana dari bagian luar Rebis akan ngelok juga ke arah bagian pergudangan, di mana di dalamnya sudah mulai ada 3 player setup di arah bagian pergudangan dari tim DWG, Forest dan juga Juni berusaha untuk ngelok lagi angle-nya ke arah bagian belakang ke arah tim The Xavier, tapi nampaknya Dead Eyes akan coba mengambil angle ataupun keuntungan yang lebih tinggi lagi. Tapi kita fokus kembali ke arah tim Great Script, dan Marshall pun melihat pergerakan begitu bebas dari arah tim MS John Buri akan diganti dengan Karnya coba mendapatkan satu buah tapping ke arah bagian headshot, tapi masih belum bisa menyentuh posisi dari arah bagian tim MS Chonburi. Yap, dan shifting zone yang cukup ekstrim ke arah Bukit George Paul dan juga Ruins. Ini akan memporak-porandakan semua tim sih, tapi ada beberapa tim yang cukup nyaman untuk pintu masuknya terbuka dengan sangat lebar. Mereka bisa masuk tanpa adanya gangguan, tapi movement secara bersamaan, massal movement sih bisa dibilang, kayak itu bakal mempertemukan beberapa tim dalam waktu yang berdekatan juga. Sama halnya dengan DWG yang sudah mulai keluar dari arah bagian gudang, bersamaan juga dengan The Xavier. Satu jalur rotasi yang sama mereka bangun, tapi untuk checkpointnya agak sedikit berbeda, Windy. Ya betul banget, dan nampaknya udah banyak tim-tim yang checkpoint di arah yang bersamaan dengan tim-tim lainnya juga di arah bagian Bukit George Paul juga diisi oleh tim MS Chonburi juga Flaskan. Tapi sementara itu dari seorang Order, oh no, melihat pergerakan dari arah tim Genesis Dogma, Daybo terknockdown, tapi nampaknya akan kembali dilewatkan begitu saja. Akan kembali fokus lagi Genesis Dogma untuk membangun formasi mereka, rotasi mereka, dan akan meninggalkan Daybo di arah bagian belakang karena mungkin sulit untuk bisa di-revive dari posisinya, Cijel. Yap, terculik di arah bagian belakang, melewati sebuah jalur neraka karena ada Nova yang ternyata sudah menjaga bagian perumahan-perumahan tersebut. Bahkan langsung di-secure, di-confirm elimination point untuk Nova. Dan ternyata bergeser kembali, kali ini Bigetron Red Aliens yang mendapatkan sebuah checkpoint bermain di bagian sebuah lower ground tipis-tipis saja. Zuxi sudah dikirimkan ke arah bagian depan untuk meng-scouting satu rumah, diputerin, dicari informasinya, bahkan langsung di-setup, disangkarin, dikerangkengin, reject, akan berusaha untuk di-push, tapi what? Ada Sarah dari arah yang berbeda, berhasil untuk mendapatkan seorang Zuxi. Mampukah 3 player yang masih bertahan bisa melakukan retake atas kempon ini, Windy? Yes, betul, Sarah entah berada di mana posisinya, berhasil bisa mendapatkan satu buah blind spot untuk men-take down player dari arah tim Bigetron Red Aliens. Zuxi pun akan sudah revive nampaknya oleh seorang Yuhai Boy, tapi Reiji sudah mulai
datang juga memberikan backupnya karena dua player dari tim Reject. Liquid, Luxy berusaha untuk membagi split angle-nya karena bagian berbeda. Spreading out juga dilakukan tapi lebar granat Predicts dari arah Reject hampir aja menyentuh posisi tapi Regi, oh no, granatnya berhasil bisa memulangkan Zuxi ke arah bagian lobby. Wah gila sih, lagi ngelakuin revive karena posisinya udah ketahuan. Ada di tempat yang sama juga, tidak berpindah. Luxy dari arah kejauhan berusaha untuk melakukan backup fire. Tapi kali ini posisinya unggul untuk Reject karena mereka berada di posisi yang bisa dibilang masih unggul dari manpower. Tapi ada satu bakaran molotov yang menumbangkan seorang Regi juga. Kali ini posisi berimbang, 3 melawan 3. Tapi di arah yang berbeda, Genesis Dogma Satar tertangkap oleh Four Rifles. Masih cukup stalemate untuk kedua tim ini dari Bigetron Red Alliance dan juga Reject. Tembakan dibuka oleh seorang Yuhai, terkena kakinya tapi belum patah dan kepalanya mampus sudah. Langsung saja kejedok on ini langsung. Yes, betul. Dan bakal lihat sneaking around dilakukan oleh seorang Yuhai dan ada lemparan granat tambahan yang di follow up oleh seorang Luxy yang berhasil bisa menumbangkan player dari arah tim Reject. Tapi Luxy terbuka juga opennya berusaha untuk lock combat dan double kick dilakukan oleh tim Bigetron Red Alliance di mana Electron Divine, oh no, berhasil bisa men-tackle player dari arah tim Bigetron Red Alliance dan through the window Luxy berhasil bisa men-tackle satu player dari tim Reject. Last man standing, Durello bukannya lo gak bisa kemana-mana dan Bigetron berhasil bisa meratakan seluruh player dari arah tim Reject. Pulangin Reject, nice banget Yuhai save the day. 3 elimination untuk seorang Yuhai boy. Dengan 3 player yang tersisa kali ini, seenggaknya dari poinnya cukup baik untuk membuka hari. Dan ini sudah mid game juga, mungkin itu adalah sebuah compound yang memang mereka incar. Dan mereka berhasil untuk nge-retake compound tersebut, bergeser kembali ke arah yang berbeda kali ini. Dari Rico, mereka cukup terbuka dari arah bagian belakang. Tapi masalahnya di Genesis Dogma sisa 2 orang. Mungkin dari Genesis Dogma akan memberikan sebuah tembakan zoning out ke arah Rico. Membuat Rico tidak jadi untuk mampir ke arah milik Genesis Dogma. Tapi Anas, look at that movement. Dia dapetin satu player Nichil. Belum tahu bakal dipush apa enggak, tapi yang pasti Four Rifles melakukan setup yang sangat baik. Bibir zona dijaga oleh 2 orang, 2 orangnya lagi berjaga di bagian benteng belakang. Yes, betul, dengan terknock atau satu player dari Genesis Dogma misalkan last man standing. Tapi fight juga akan bisa terjadi di mana dari arah seorang Forzai. Masih men-take down satu player dari tim Tower, tapi trading terjadi begitu saja di mana seorang Stride juga membalikan posisi kembali. Tapi banyak banget split yang dilakukan oleh kedua tim ini sehingga mengakibatkan tumbang satu demi satu player dari antara dua tim ini, Cicil. Yap, trading knock terjadi antara keduanya. Mau tidak mau harus melakukan buying time, tapi MS Chonburi kayaknya sedang langsung ngegas aja ke arah bagian atas. NC2 udah bleeding out cukup parah juga, bakal langsung diselamatin NC2. Selamat, selamat, aman. Tapi TG13 kali ini punya PR juga untuk melakukan lemparan-lemparan nades, memberikan pressure ke arah Stalwart supaya nggak berani maju lagi. Scry kayaknya bakal langsung di end. Dan Stalwart langsung split positioning ke arah kiri kanan top. Betul, deteksi di depan sana juga ditembakin oleh TG13. Tapi masih belum connect pelurunya secara utuh-utuhnya. Tapi top masih bisa memenangkan clutch-nya 2. Langsung dihantam tukang pukul dari Mongol ini bukan main-main. Windy. Yes, betul, dan akan langsung berhadapan dengan NC2. Tapi NC2 pun akhirnya berhasil di backup dari bagian belakang. Dan Stalwart berhasil bisa memenangkan fight-nya dengan tim MS Chonburi dipulangkan di posisi yang ke-14 top. Tadi berhasil bisa nge-clutch karena dua player yang membuka player dari Stalwart lebih mudah lagi untuk bisa menumbangkan player dari arah tim MS Chonburi. Gila coy, tukang pukul is real. Di clutch loh tadi sama satu player. Dan ternyata dari Satar pun mampu mengembalikan keadaan. Nampaknya dari Anas mereka berhasil confirm elimination. Dan juga bergerak dari arah bagian bawah, Infinity. Buset itu Gatani. Muter-muter dia. Main-main di arah bagian luar open field, berusaha untuk mengambil lagi arah yang lebih luas lagi nampaknya dari seorang Gatani. Tapi lihat commit push akan segera dibangun oleh tim Dead Eyes. Shifu, Four Rifles pun akan kembali lagi untuk fight mereka di mana dari seorang Ritz yang berhasil bisa mendapatkan knockdown lebih dahulu ke arah seorang on top yang tertumbangkan dari bagian terluar, di mana seorang Shifu pun masih berusaha untuk semakin lebih dekat lagi dengan posisi dari seorang tim Four Rifles. Ritz dihujani granat juga dari bagian luar, tapi Dead Eyes dan juga Four Rifles saling bertukar granat satu sama lain, Cicil. Yap, betul sekali. Ada beberapa lontaran nades yang ditukar satu sama lain. Mereka jual beli granat untuk di sini. Sementara waktu Dead Eyes berusaha untuk berkejaran dengan Blue Zone juga. Ini adalah zona yang udah cukup menyakitkan, tidak mau di-TB-in lagi pastinya juga. Tapi Four Rifles membentuk sebuah benteng yang sangat sakit turun untuk kena tembakan. Yang dari arah yang berbeda ada Rico juga mengganggu pergerakan mereka berdua. Rumah tangga yang sudah dibangun sedari tadi bakal langsung didatangin sama seorang Fidan. Woi,
Gila FOMO ini kayaknya dari Rico, pengen ikutan juga dari arah bagian bawah, tapi For Rivals hanya tersisa satu player aja dari Epi. Sedang berusaha untuk berdansa juga, berusaha untuk menyelamatkan seorang diri, dan dimana dari Epi kayaknya masih bisa kabur, dilemparin lagi Molotov dari seorang Shifu, ditembakin juga, dan bye-bye For Rivals. Yes, For Rivals di belakang di posisi yang ke-13 untuk saat ini, dan Dead Eyes kembali lagi menambah pundi-pundi poin mereka untuk bisa kembali memperkokoh lagi posisi mereka. Tapi Vidang lihat akan coba dikira berapa prediksi, tapi justru malah turun Love yang gratis di-connect lagi ke arah tim Rico. Tertumbang sudah satu player, tapi pick up pun Salward. Nah, pakai tim selamat dan dipulangkan di posisi yang ke-12 untuk saat ini. Granat ditukarkan satu sama lain, tapi nampaknya Ariati Satar hampir aja terkena granat dilontarkan oleh seorang Esketon. Buset, itu granat dilemparin, ditimpuk-timpukin, udah kayak batu aja, tapi Satar as the last man standing. Oh no, Esketon needs-nya connect ke arah Satar. Nice try untuk Genesis Dogma. Sementara kita juga masih bakal fokus dengan 10 tim yang masih bertahan di sini. Infinity kayaknya udah mulai dipukul-pukulin sama semua tim dari arah belakang. Kali ini Infinity yang cukup terdesak posisinya. Satu persatu playernya ditumbangin dan juga Cryptix. Ada YOLO movement yang dilakukan dan langsung aja balasan menuju ke Tony Kurniawan di depan sana. Masih bisa ditembakin kembali, tapi Cryptix pun nggak bisa bertahan lebih lama karena ada El Chapo sebagai last man standing juga yang masih bertahan merangkak dari bagian bawah. Tapi Face Clan punya sebuah benteng, mereka bisa melakukan revive, mereka bisa melakukan buying time terlebih dahulu, Windy. Yes, betul. Nampaknya dari arah seorang El Chapo juga sudah mulai mempop out beberapa buah smoke untuk bisa memberikan backupnya dan juga nge-revive rekan satu tim mereka. Tapi Yuhai Boy dengan granatnya berhasil bisa men-take down lagi player yang tepat di depan mereka. Tapi vehicle explosion memulangkan Infinity di posisi yang ke-9 untuk saat ini, Cijel. Nah, Infinity akhirnya terkena batu sandungan, tapi mereka masih cukup baik poinnya, berada di klasemen atas juga, dan Cryptix nggak bisa bertahan lebih lama lagi, dipulangkan secara utuh oleh Face Clan. Tapi lihat, BTR kayaknya berhasil untuk memporak-porandakan The Xavier. Satu persatu player The Xavier dipulangin juga, BTR masih berada di bagian belakang. Itu di tengah ya dia? Dia di tengah kah? Di tengah. Oke, dia punya tengah, dia punya zona, tinggal gimana caranya mereka ngekontrol, bahkan mereka melakukan split yang sangat berjauhan. Iya betul, tadi Bigatron bergerak dari daerah bagian selatan dan di dekat mereka yang punya compound itu ada dari tim Nova. Ini kayak waktu di Miramar, di mana Nova mereka punya compound, mereka punya area, dan nampaknya lihat dari seorang Face Clan tertumbang sudah satu player dari arah seorang Mr. Vibe, dan bahkan akan jadi porak-porandakan posisi oleh seorang Freak dari bagian batas. Tapi hati-hati, ada blind spot yang tidak terdeteksi oleh seorang Freak, dan Liquid berhasil bisa menumbangkan player dari arah tim Nigma Galaxy. Yes, menjadi third party dari arah bagian belakang juga mengganggu pergerakan tim Nigma Galaxy yang lagi berusaha untuk ngamuk, tapi Tony Kurniawan dan teman-temannya dari arah atas juga akan berusaha melumatkan player-player dari Nigma Galaxy. Dihujani peluru dari bagian atas, tapi ada sebuah nades yang hampir saja menumbangkan Tony Kurniawan. Masih belum gentar juga, masih berdiri dengan kokoh dari bagian belakang, tapi waktunya nggak bisa berlama-lama lagi. Hanya tersisa 20 detik saja, kedua tim nggak bisa terlalu berlama-lama bermain di sini, Windy. Ya, sebetulnya jarak juga harus mereka tempuh untuk bisa masuk ke arah bagian play zone, tapi pergerakan juga sudah dibangun oleh tim Bigatron Red Alliance, tapi bergerak dari arah tim Nigma Galaxy nampaknya terhalang karena visionnya dimiliki ataupun terbuka dari arah bagian Face Clan. Tapi Hamodi sudah siap sedia melakukan satu headshot tadi, flick shot dan juga tapping, dan masih belum bisa menyentuh posisi dari arah Face Clan. Tapi Rico yang terlebih dahulu puas di posisi yang ke-7 untuk saat ini. Oke, sudah ada satu lagi tim yang dipulangin, berarti hanya tersisa 6 tim saja, dan ini adalah sebuah zona open. Ada beberapa terrain yang bisa dimainkan, dan lihat Bigatron Red Alliance udah cukup nyaman berada di bagian tengah, cuman memang itu adalah tengah yang cukup ekstrim, cukup berbahaya, resikonya besar. High risk, high return. Kita doakan semoga eksekusinya bisa dijalankan dengan baik. Tapi yang pasti, Nigma Galaxy sama Face Clan dari tadi masih adu ngotot, dan malah para boy yang ngedapetin kepala seorang Tony K. Ya, betul, dan di arah bagian luar, oh no, Luxy dan juga The Xavier saling trading satu sama lain, posisi mereka terknockdown dan akan sulit nampaknya untuk bisa dilakukan upaya revive. Tapi Nova juga masih memiliki PR untuk mereka bisa bergerak lebih sedikit lagi masuk ke arah bagian play zone, dan nampaknya NGX, oh no, mendapatkan visionnya ke arah tim Bigatron. Tapi di arah bagian compound, Nova pun ter-take down satu playernya dari arah seorang Paraboy. Oh my god, ini udah mati-matian banget sih untuk Face Clan. Vintores darahnya low banget, berada di bagian belakang Puun, tapi Nova tahu ini saat yang tepat untuk mereka bergerak. Mereka sudah membangun pergerakannya, dan itu siapa? Face Clan yang harus dipulangkan terlebih dahulu. Nova walaupun rontok, tapi mereka masih bisa melakukan reset situation. Nigma pun akan dihantam habis-habisan, tapi ternyata posisi dari Bigatron Red Alliance terdeteksi. Nice try, Bigatron Red Alliance membawa pulang poin yang cukup baik.
Yes, betul. Finish di posisi top 5 dan juga membawa pulang 7 poin elimination. Sementara itu fight juga masih terus terjadi. Masih ada 4 tim dengan total 14 player masih bisa live. Dan nampaknya dari arah Nigma pun berhati-hati mereka bermain di arah bagian bibir circle seperti halnya mereka pada biasanya. Dan DWG pun akan terus diberikan beberapa suppressing fire dari seorang Jimmy, Nova pun, Paraboy dan juga Order bersiap-siap untuk lebih bergerak lagi membagi split angle-nya ke arah berbagai angle yang berbeda. Yap, betul. Sudah ada beberapa persiapan yang dilakukan, preparation untuk bergerak maju ke arah dalam. Frankie masih bisa mendapatkan satu player dari Nigma Galaxy pun. Mereka akan bersiap-siap untuk positioning kembali, berusaha untuk mencari jalur masuk yang aman. Nigma Galaxy sementara waktu masih sedikit tertahan, tapi ternyata ketika Frankie lagi melakukan repositioning, terdeteksi pergerakannya oleh tim di depan sana. Paraboy, Granada connect by one get one free. Flawless dan Fabian langsung tertumbang begitu saja. Susung sebagai last man standing di bagian belakang bakal langsung disapu. Woi, buset, gila itu sapuan yang luar biasa. Dan granat lagi-lagi dari King. Nova membersihkan jalur pintu masuknya dan kali ini terbuka dengan sangat lebar. WWCD untuk Nova, tapi masalahnya masih ada 2 tim lagi di depan sana. Wow, Nova benar on fire. Mereka tahu apa yang harus mereka kejar. Mereka tahu mereka masih butuh poin banget untuk mereka bisa lolos ke babak grand final di posisi top 16. Tapi nampaknya lihat dari arah seorang Duke, last man standing dari arah The Xavier pun akan segera kedatangan tamu dari arah Nova. Tapi fire dari arah seorang Harmony dan juga Paraboy masih bisa memulangkan last man standing dari arah tim The Xavier. Dan semua momentum dimanfaatkan oleh Nigma Galaxy. Will it be back to back WWCD untuk Nigma Galaxy karena mereka masih lengkap dengan 4 player yang ada. Sebuah movement sudah mulai dibangun juga oleh player-player Nigma maju ke arah bagian depan. Lord berusaha untuk mendapatkan satu, tapi ternyata Freak yang tertangkap terlebih dahulu. Begitupun juga dengan Hamodi ditumbangin oleh seorang Order. Dan ternyata ada refract yang terjadi, balas membalas tembakan kali ini. Trading terjadi juga untuk King, masih bisa berlari-lari di bagian belakang. Masih ada sebuah fortingan yang bisa dimanfaatkan juga, tapi Paraboy lagi ngamuk banget. 6 elimination udah dikantongin. Rauf masih belum terdeteksi ada di belakang sebuah pohon Windy. Yes, betul, banyak banget tadi prediction dilakukan oleh kedua tim berusaha untuk mendapatkan knockdown-nya, tapi nampaknya dari seorang Lord pun dan juga Hamodi gak bisa diselamatkan lagi. Masalah sudah standing tersisa untuk tim Nigma Galaxy. Nova benar-benar on fire, tapi Galaxy pun terknockdown dari arah angle seorang Rauf. Masih bisa bertahan, proning dilakukan, tapi prediction dari seorang Paraboy connect dan Nova mendapatkan WW. Jadi mereka untuk di game kita yang ketiga pada malam hari ini digagalkan. Nigma Galaxy berusaha untuk mendapatkan back-to-back winner chicken dinner, tidak berhasil karena ada Nova yang masuk dari arah bagian utara. Sebuah rumah yang mereka jaga sedari tadi menjadi benteng yang sangat kuat. Dan step by step movement mereka di late game itu benar-benar luar biasa banget. Dengan 4 vehicle yang masih selamat juga mereka bisa masuk dengan sangat sabar.